Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk dengan banyak kosakata, kata, dan kalimat. Banyak yang terpuruk karena kalimat yang dia sampaikan. Namun, banyak pula yang menjadi populer dan disukai oleh banyak orang karena kalimatnya. Anda masih ingat bagaimana Bung Tomo di tanggal 10 November tahun 1945 menggerakkan masyarakat Surabaya untuk bangkit melawan penjajahan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Jadi, hati-hati dengan lisan Anda. Saat berbicara dengan prospek atau membimbing tim Anda, kalimat yang Anda gunakan adalah sebuah senjata yang Anda gunakan untuk membuat mereka bisa melihat apa yang Anda harapkan agar mereka bersedia melakukannya. Ada kata yang membuat mereka terpaksa melakukannya, ada kata yang membuat mereka sukarela, bahkan mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Jika pada hakikatnya prospek Anda tidak bersedia untuk mengikuti Anda, mana yang lebih menenangkan hati? Mengatakan dengan santun atau mengatakannya dengan cara yang kurang tepat? Mana yang Anda pilih? Berkata santun tetapi salah, atau berkata benar tetapi menyakitkan hati? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena ini bisnis, yang ada adalah konsekuensi atas apa yang Anda katakan. Dan Anda perlu ingat bahwa hukum bisnis kita berdiri di atas landasan prinsip dan Anda tidak bisa melanggarnya. 1. Bisnis Anda dibangun dari hubungan antar sesama manusia, maka katakanlah yang membuat Anda sendiri senang mendengarnya. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Demikianlah hukum emas di dalam prinsip bisnis berbasis manusia. 2. Bisnis ini digerakkan oleh prinsip kepemimpinan. Maka keselarasan antara apa yang Anda katakan dengan tindakan, itu akan menjadi tolok ukur kita mengapa seseorang mau mengikuti Anda. Dan banyak buku yang mendefinisikannya sebagai integritas. 3. Bisnis apapun membutuhkan transparansi, apalagi bisnis yang berbasis keuangan seperti asuransi. Maka jujur adalah jalan keselamatan. Bagaimana jika Anda diminta untuk berkata jujur tentang perilaku seseorang yang keliru dan melanggar prinsip universal? Atau Anda yang diminta untuk berkata jujur guna memberikan penilaian tentang penampilan seseorang? Meski Anda mengatakannya dengan tulus dan apa adanya, seringkali itu tidak cukup efektif. Katakanlah Anda ditanyai istri Anda bagaimana penampilannya. Anda melihatnya dia itu bertubuh tambun, bau badannya kurang Anda sukai. Kira-kira apa yang Anda katakan? Mengatakan yang sesungguhnya bisa jadi masalah, karena kritik seringkali tidak membangun. Saya meyakini setiap orang itu bisa berubah. Jika saat ini kurang baik, bisa jadi tahun depan dia bisa lebih baik daripada Anda dan saya. Namun dalam kasus tertentu, keterbukaan dan menunjukkan secara terang benderang tentang cara berpikir yang keliru atau peringai yang buruk justru bisa memberdayakan. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa dia keliru, selama cara menyampaikannya tidak dilakukan secara terbuka di depan banyak orang. Jangan membuat orang lain malu di depan banyak orang lain. Nah, karena berbisnis yang berurusan dengan banyak orang itu cukup kompleks, maka banyak buku yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dan membangun pengaruh kepada orang lain di sekeliling kita adalah sebuah seni. Semakin dalam Anda mempelajari tentang seni berhubungan dengan manusia, maka semakin efektif pula cara Anda memimpin dan membangun bisnis Anda. Sebagai teman, saya sarankan Anda membaca banyak literatur tentang hal ini. Jadi, mengapa prospek Anda semakin menjauh dari Anda? Anda tidak mendapatkan bisnis dari nasabah Anda, tim Anda sulit Anda kendalikan. Salah satu penyebabnya adalah karena Anda menghindari untuk mau belajar tentang cara membangun hubungan, sehingga orang lain menganggap Anda sulit berubah. Anda mau sukses? Maka rumusnya menangkan dulu diri Anda. Bebaskan diri Anda dari citra diri yang buruk, serta kembangkan seni berkomunikasi. Pada topik ini ada beberapa kalimat untuk meningkatkan rasio closing Anda. Bagaimana menghadapi prospek yang suka menunda-nunda? Menghadapi percakapan closing dengan prospek itu selalu menegangkan. Benar nggak?
Tidak peduli seberapa terkesannya mereka atas presentasi Anda, selalu ada peluang bagi mereka untuk mengajukan keberatan yang mengakibatkan mereka itu menunda keputusan. Saya sadar, banyak rekan-rekan saya yang menghadapi kesulitan saat closing, padahal prospeknya sudah tepat. Lain ceritanya ya, kalau karakter prospek Anda kurang bisa menghargai profesi Anda dan kurang menghargai diri Anda, ya jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Anggap saja sebagai latihan mental. Untuk closing, Anda membutuhkan 4 kelompok besar kalimat. Apa itu? 1. Kalimat pengakuan. 2. Kalimat pertanyaan. 3. Kalimat solusi problem. Dan 4. Kalimat untuk bikin nasabah tanda tangan. Kalimat pengakuan perlu Anda sering munculkan selama percakapan berlangsung. Ingat ya, katakan dengan tulus dan dengan intonasi yang tepat. Anda perlu sering berlatih. Ini contohnya. Setelah ngobrol, apapun yang dikatakan sama prospek, Anda katakan, Anda sangat tepat, Pak. Anda benar, Pak. Saya sangat senang Bapak mengatakan itu. Saya sangat setuju dengan Anda. Buatlah seseorang itu merasa nyaman, agar dia merasa diterima. Jika dia merasa nyaman, maka dia akan mengatakan masalah yang sesungguhnya. Dari situlah Anda bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang kedua, kalimat pertanyaan. Setelah Anda panjang lebar menjelaskan melalui sesi presentasi, maka sering-seringlah mengajukan pertanyaan. Dan munculkan pertanyaan itu di timing yang tepat. Pastikan pertanyaan Anda sudah tepat. Jangan menanyakan sesuatu yang sulit dijawab atau pertanyaan yang bikin mereka itu merasa jengah, merasa menjauh dari Anda karena itu melanggar prinsip kepantasan. Contohnya, ya, pertanyaan yang baik Anda ajukan. Apakah Anda suka hal itu? Apakah hal itu yang Bapak inginkan? Pak prospek, pikirkanlah tentang hal ini. Pak, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa yang Anda inginkan? Aset atau penghasilan? Anda perlu mengkoleksi kalimat-kalimat yang bernada bertanya. Anda catat, Anda ingat-ingat, dan praktekkan agar Anda selalu ingat. Kemudian, yang ketiga, kalimat solusi. Ini menarik. Satu contoh. Pak prospek, Anda kan bisa melihat. Itulah keuntungan bekerja bersama saya. Saya akan menjadi sefleksibel mungkin sebagaimana yang Anda inginkan jika berkaitan dengan perencanaan keuangan. Selama Anda membutuhkan, tentu Anda akan terlindungi. 2. Mengapa saya tidak memastikan Anda terlindungi selama Anda membutuhkan perlindungan? Karena saya percaya Anda adalah seorang ayah yang sangat sayang dengan anak-anak. Dan saat Anda tidak membutuhkannya, Anda bisa berhenti kapan saja. Ketiga, Pak prospek, izinkan saya berkata jujur kepada Anda. Sebaiknya hal ini ditunda. Karena semakin lama Anda menunda, sebenarnya lebih baik bagi saya. Karena Anda melihat bahwa hal ini tidak terlalu mendesak bagi Anda. Dan saya akan berkata jujur kepada Anda, saya sama sekali tidak terburu-buru. Saya punya cukup banyak nasabah. Tetapi saya ingin memastikan bahwa keluarga Anda itu akan terlindungi dari sekarang. Jadi saya memberi Anda fasilitas 14 hari free look untuk membantu Anda. Salah satu aturan dari sebuah perusahaan asuransi. Dan ini adalah bukti bahwa saya tidak butuh uang untuk itu. Ini bukti bahwa saya tidak mengejar komisi loh Pak. Jadi yang harus Anda lakukan hanyalah memasukkan data diri, data rekening, dan data kesehatan diri kita. Dan pada 14 hari kemudian, saya akan mengembalikan dana Anda jika nanti Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menginginkan asuransi ini. Saya tidak berniat memaksa Anda, karena hal ini bukan minat saya. Saya bukan tipe orang yang suka memaksa-maksa. Yang keempat, selama Anda bisa membayar, kami akan terus membayar klaimnya. Saat Anda tidak lagi mampu membayar, ya kami akan mengurangi skala perlindungannya. Contoh yang kelima, dengan mempertimbangkan semua kebutuhan dan keinginan Anda, Pak, ini saya lampirkan gambaran ilustrasi strategi proteksi keuangan Anda. Saya pikir kedua ilustrasi ini akan bekerja paling baik untuk Anda. Apakah Anda ingin menggunakan opsi ilustrasi yang A atau opsi ilustrasi yang B? Yang keenam, Pak prospek, Anda sudah melihat penjelasan saya. Saat ini Anda memiliki pendapatan tetapi variabel. Maksudnya apa? Penghasilan Anda saat ini memiliki banyak sekali kemungkinannya. Bisa diterima, bisa tidak. Namun saya ingin memastikan bahwa Anda memiliki jaminan penghasilan selama sisa hidup yang kita miliki saat ini. Yang ketujuh, apakah Anda ingin saya memberi Anda
garansi 14 hari untuk mencoba dan merasakan produk proteksi ini? Nah, akan sangat banyak sekali contoh yang dapat Anda pelajari jika Anda bergabung dalam sesi Join Fieldwork dengan mentor Anda, atau melalui sesi seminar yang diselenggarakan oleh komunitas bisnis kami. Terus, kalimat tanda tangan. Apa itu? Kalimat yang Anda harus katakan saat prospek sudah siap untuk bergabung. 1. Bisa Anda pilih kata mantap, perfect, atau istimewa. Mantap kan, Pak? Apakah Anda bersedia tanda tangan di sini? Mantap, Pak. Boleh Anda tanda tangan di sini, Pak prospek? 2. Saya akan butuh pihak ketiga untuk mengkonfirmasi apakah Anda sehat ataukah tidak, Pak. Apakah Anda lebih suka saya menjadwalkan janji cek medis di laboratorium pada hari Jumat atau Sabtu pagi jam 8? Oke ya, jadi Jumat jam 8 pagi ya, luar biasa, mantap, Pak. Sekarang, boleh Anda tanda tangan kontrak di sini, Pak? Contoh lain, kenapa Anda tidak mencobanya? Kenapa Anda tidak mencobanya mulai dari sekarang? Sekarang, boleh Anda tanda tangan di sini, Pak? 4. Bagaimana? Siap melanjutkan? Saya bisa mengirim kontraknya untuk Anda tanda tangani sekarang. 5. Apakah Anda bersedia berkomitmen melindungi keluarga yang Anda cintai melalui program transfer dana tunai dari perusahaan kami? Bisa Anda tanda tangan di sini, Pak? Kata-kata yang Anda gunakan tidaklah harus persis, namun sesuaikan dengan gaya kepribadian Anda. Anda bisa menyesuaikannya. Jadi saat ini Anda sudah paham ya, bagaimana mengatasi prospek yang menunda adalah dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Dan karena kata-kata jugalah prospek bisa menunda untuk membeli apapun. Trust me. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga yang teratur, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk ke padamu. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka!